Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari ke-10 ya Pak ya. Hari ke-10 Ramadan. Alhamdulillah kita dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat sehat di hari ke-10 ini sehingga dapat menjalankan puasa Ramadan dengan baik insyaallah. Dan alhamdulillah baru saja tadi kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah, adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengucap tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur kita yang kedua, bagaimana kita bersyukur, yaitu dengan cara menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ke-10 daripada Ramadan ini, hari yang telah kita lalui 9 hari yang lalu, mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, Allah terima tilawah kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan pada baginda alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di bulan yang mulia, yang bulan ini adalah dimuliakannya dengan turunnya Al-Quran ya. Bulan Ramadan disebut dengan juga Syahrul Quran. InsyaAllah hari ini kita sama-sama bermunajat dengan Al-Quran. Kita menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Al-Quran. Atau Al-Quran ini adalah pedoman dalam bahasa Arab, petunjuk ya, yaitu adalah huda. Atau bahasa lain daripada huda ada hidayah. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, juga sebagai hidayah, hadiah. Masih dalam satu makna, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsep hadiah itu adalah tidak mungkin kalau kita ingin menghadiahkan sesuatu kepada orang gitu ya, otomatis ada sebab. Gak mungkin hadiah itu diberikan karena sebabnya gak suka, gak mungkin. Karena ada sebab suka, maka dikasih hadiah. Nah, Al-Quran ini juga hadiah gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin juga hadiah itu tidak dipersiapkan dengan baik. Pasti dipersiapkan dengan baik ya, isinya, covernya. Nah, Al-Quran ini disiapkan dengan baik untuk dihadiahkan kepada kita ya. Sehingga ini adalah kitab yang spesial untuk kita umat muslim. Sehingga bagaimana kita
menspesialkan Al-Quran ini dengan cara mentadaburinya, dengan cara mempelajarinya, dengan cara membacanya, dengan cara bermunajat dengan Al-Quran. Ya, gak cuman Al-Quran, semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran termasuk bermunajat dengan Al-Quran, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Sehingga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, kita jadikan Al-Quran sebagai hadiah yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang termaktub dalam surah Thaha ayat 123 sampai dengan 126-nya. Yang mana ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita tidak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka hidup kita akan terasa sempit. Atau lebih diterangkan lebih jauh, ya, ada percakapan di surah Thaha itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumil akhirah, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka penglihatan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijawab, kenapa ya Allah? Dulu saya pernah bisa melihat, kok kenapa ketika di yaumil akhirah saya dihilangkan, saya dibutakan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga ketika Al-Quran diturunkan, kalian mengabaikannya. Ya, maka ketika kita mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan mengabaikan kita juga. Wa kadzalika tunsa, maka Al-Quran akan mengabaikan kita juga. Sehingga kita manfaatkan bulan Ramadan ini yang adalah syahrul Quran, juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, ya. Kita perbanyak baca Al-Quran kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Insyaallah kita akan berinteraksi dengan Al-Quran pada pagi hari ini dengan mempelajari kaidah tahsin, yang pada kesempatan kali ini kita masuk di ayat 22. Di ayat 22 daripada surah Al-Baqarah. Yang kaidah-kaidah yang disampaikan, apabila bertemu nanti kaidah yang sama di ayat yang lain, maka kita praktikkan. Maka kita praktikkan. Baik, sebelum kita memulai tahsin pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah Allah membukakan pintu kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunannya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemudahan dan kelancaran urusan kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin khalisah. Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan, kita rasakan makhrajnya, kita rasakan huruf per huruf, kata per kata. Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita akan masuk kepada bahasan kita, yaitu ayat 22 surah Al-Baqarah. Ya, sudah saya coba buka di depan. Yang tidak terlihat saya yakin sudah hafal Al-Baqarah ya Pak ya. Insyaallah. Insyaallah-nya dilanjutin. Insyaallah iya, insyaallah enggak. Insyaallah iya ya. Insyaallah. Ayat 22. Baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya ila akhir. Baik, kita masuk kepada bahasan yang pertama. Nah, kita kasih batas di sini ya. Nah, kita akan bahas perbatas sampai dengan akhirnya nanti. Baik. Yang pertama yang kita perlu perhatikan, dan juga ini berguna untuk ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, yaitu bagaimana membaca ain. Bagaimana cara membaca ain? Ya. Bagaimana cara membaca ain dalam ayat 22 ini, yaitu dengan jelas. Ya. Kaidah tahsin itu adalah bagaimana membaca itu dengan perlahan, memberi hak daripada setiap hurufnya, ya, dan jangan diseret bacanya. Ya. Contoh, alladzi ja'ala lakum, ini jangan diseret, ya, kita rasakan satu huruf, ya. Alladzi ja'ala lakum, dirasakan ainnya, dirasakan satu huruf, ya. Sama di suratul Fatihah juga, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nggak ada ainnya nih Pak. Ya, satu huruf kita rasakan. Ya, bagaimana cara merasakan satu huruf? Pelan-pelan bacanya Pak. Ya, jangan buru-buru. La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Ya, jangan terburu-buru membaca Al-Quran. Apalagi kalau masih dalam proses pembelajaran. Kalau masih dalam proses pembelajaran, pelan-pelan. Manfaatkan Ramadan ini, ya, pelan-pelan, istiqomah. Memang targetnya khatam, ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, khatam alhamdulillah, nggak khatam tapi kita bisa merasakan bagaimana kita bisa mempraktikkan, ya, satu hari 3 ayat, satu hari 4 ayat cukup, itu ya, karena bacanya lambat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Karena masih dalam pembelajaran. Kalau masih dalam tahap pembelajaran cepat-cepat, itu huruf tidak terasa, kelewat. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, apalagi dalam masa pembelajaran. Makanya pelan-pelan sehingga jelas. Alladzi ja'ala lakum, ya, ainnya jelas. Alladzi ja'ala lakum.
Ya. Coba wahid, ithnani, thalatha. Alladzi ja'ala lakum. Ya. Tadi kita fokus di ain. Ternyata saya baru dengar tadi, nah, kita juga fokus di jim. Bahwa jim tidak bunyinya tidak termasuk huruf hams, ya. Jadi bukan ja, tidak ja. Tempatnya ada di tengah lidah, ketemu sama langit-langit, ja. Tengah lidah bukan di sini, bukan lidah bagian depan ini, kena langit-langit. Kalau lidah bagian ini, nanti bunyinya ja, ada desisnya. Padahal huruf yang ada desisnya nggak ada jim. Fahathuhu syakhsin sakat, gak ada jim. Jadi ja, bukan ja. Ini beberapa tempat di Indonesia ada tuh yang jimnya tuh ja. Ya, jajan, jagung, ya. Junaid, ada nama Junaid. Ada Junaid, ada ya, jajan, jagung, ya. Alladzi ja'ala lakum, gimana Pak? Alladzi ja'ala lakum. Masya Allah, ya. Kalau baca dengan kaidah, hurufnya terasa, indah dengernya, Pak. Ya, bahas Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Ketika kita lafalkan sesuai dengan makhraj, ya, maka kemarin saya sebelum Ramadan saya silaturahmi sama salah satu Syekh Ashraf di Jakarta dekat di Ciganjur, ya. Di Ciganjur, beliau baru mendarat dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa erat kaitannya ketika kita belajar Al-Quran, ya, itu serasi atau berbarengan, beriringan dengan belajar bahasa Arab juga, ya. Ketika lafal kita nih, alhamdulillah orang Indonesia itu melafalkan huruf-huruf Arab itu gampang, Pak, ya, gampang dibanding orang Cina. Masya Allah, susah, Pak. Ya, orang Cina, tapi dahsyat, ada orang Cina yang hafiz Quran itu dahsyat, ya, dahsyat, itu suatu nikmat, Masya Allah, anugerah. Orang Chinese bisa hafiz Al-Quran dengan kesulitannya. Saya dulu sempat belajar sama teman-teman Cina, gitu ya. Dalam satu kelas ada orang Cina, ada orang Sudan, ada orang Pakistan, ya. Orang Cina kita kena kelas bahasa, Pak. Jadi sebelum masuk kuliah ada kelas bahasa. Tergantung, kalau kita dapat kelas yang paling rendah yang namanya ibtidai, tengah, mutawasid, tinggi, mutaqaddim. SD, SMP, SMA. 6 bulan, per 6 bulan. Orang Cina ini, teman kami, itu untuk menjadi lulus ke sedang, ke kelas setelah ibtidai, setelah dasar, itu perlu melewati 3 kali atau 4 kali kelas dasar, 3 semester. Tapi mereka menikmati, itu dahsyat. Dan sampai lulus mereka masih ada. Itu kan dahsyat berarti. Mereka bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab, ya. Karena kelas bahasa itu kelas bahasa Arab, gitu ya. Bisa mengulang. Kita udah sampai mutaqaddim, udah masuk kuliah, mereka masih di kelas dasar. Tapi enjoy. Ya bisa jadi karena sambil jualan, Pak, ya. Jadi enjoy, semakin lama semakin mantap, gitu ya. Oh enggak, ya. Tidak. Memang keseriusannya, kesungguhannya untuk belajar bahasa Arab itu dahsyat. Akhirnya kita yang orang Indonesia yang gampang lah melafalkan huruf-huruf Arab itu agak malu dengan kesungguhannya, ya. Masya Allah. Dan sampai lulus lagi, itu kan dahsyat.
Ya, sampai lulus masih bertahan kok. Nama-namanya tuh biasanya nama-nama orang Cina, teman kami itu pakai nama-nama nabi. Ada Ibrahim, ada Yunus. Ya, nama Cinanya nggak dipakai gitu ya. Iya. Nah, kita ini gampang Pak untuk melafalkan kalimat-kalimat huruf-huruf Arab ini masih mudah orang Indonesia. Karena banyak bahasa-bahasa Indonesia ini serapan bahasa Arab. Dewan dari kata diwan, kantor ya. Rakyat, rakyah. Iya. Masjid. Nah, kita kerap kali sama masjid, Masya Allah. Gimana? Kursi. Dari bahasa Arab juga. Sejadah bahasa Arab juga. Ya. Jadi erat, agak mudah gitu ya. Cuman bedanya di Indonesia ada yang rada tebal mengucapkan hurufnya, ada rada enteng gitu ya. Ada yang ada yang pak, ini Jawa Barat nih pak. Ada yang zuhur pakai dho, jadinya pakai za, zuhur. Ada lagi pakai l, lohor. Wah. Iya, pakai l, lohor. Ya, Masya Allah. Saya nggak tahu orang mana itu Pak. Masya Allah. Jadi masih mudah, kita masih mudah untuk melafalkan. Ya, baik, kembali. Kita perhatikan yang pertama ini jim dan ain. Ya, ja. Coba Pak, ja. Ji. Ju. Baj. Bajja. Ya. Alladzi ja'ala lakum. Gimana Pak? Alladzi ja'ala lakum. Baik. Ya. Selanjutnya ada ikhfa di sini. Ada idgham yang sering kelewat. Ya. Ketika kita baca Al-Quran, ada dua yang sering kelewat. Kalau saya perhatikan, yaitu gunnah dan idgham. Ya, bahwa idgham kalau dalam ilmu tajwid itu masuk, ketemu tanwin, nun mati atau tanwin, ketemu huruf idgham maka dimasukkan. Tapi tidak sekedar masuk, ada ditahan. Kalau sekedar masuk, hanya bertasdid saja dia. Contoh misalnya, firasyaw wassama, ini hanya bertasdid, seakan-akan dia nggak ada idgham. Bagaimana? Firasyaw wassama, ditahan dulu. Ya, ini termasuk idgham bil gunnah. Gunnah ditahan. Sama kalau kita ketemu in, nah yang sering juga ketika ini ya, nggak hanya idgham, yang tasydid. Contoh di Al-Fatihah, waladdallin, do-nya juga bertasydid, ya, masuk gitu ya. Waladdallin, masuk, nabroh namanya, ya. Jadi bukan waladdallin, nggak kelihatan nih tasdidnya, padahal bertasdid. Ya, jadi ditasdidkan waladdallin. Gimana Pak? Waladdallin, masuk. Nah, kalau yang ini adalah idgham bi gunnah, firasyaw wassama, jadi ditahan dulu ya, firasyaw wassama. Gimana Pak? Firasyaw wassama, ada sin. Cara mengucapkan sin ditarik, wassa,
wassa. Ya. Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, kalau huruf tebal adalah huruf, kita katakan huruf-huruf yang memiliki vokal O, walaupun dalam bahasa Arab tidak ada vokal O, adanya U. Ya, tapi untuk memudahkan kita mengetahui huruf-huruf tebal itu adalah huruf yang bervokal O. So, do, to, wo, ko. Ya, itu semua huruf tebal. Nah, yang kedua huruf tipis. Kaidah mengucapkan huruf tipis adalah ditarik sisi mulutnya. Abata sajaha kho tebal tipis, tebal balik kho. Ya, dadza ro za sa sha. Nah, ini semuanya tipis. Nah, sin ini tipis, was, tarik, was, biar jelas. Nah, ini sering sin, Pak. Kalau kita mau memulai membaca awal surah, maka kita baca basmalah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak tarik bis ini bisa jadi so. Tarik bis. Ya. Firasyan was-samaa. Gimana, Pak? Firasyan was-samaa. Ya. Yang selanjutnya binaa. Ada mad iwad. Apabila ada tanwin fathah tain di waqaf atau di akhir, maka dibaca hanya fathah tain saja. Kalau dhammah tain sukun atau tidak dibaca. Apabila ada di waqaf fathah tain, maka dibaca sedikitnya 2 harkat. Binaa. Ada di surah Al-Mulk juga. Ya. Ada di Ar-Rahman juga. Binaa. Ya. Firasyan was-samaa binaa. Jadi kalau ada fathah tain, nanti kalau misalnya tilawah ketemu fathah tain dalam tilawahnya dan di waqaf atau di akhir ayat dibaca fathah tain aja, 2 baris atas. Kalau baris bawah enggak, atau dhammah tain tidak. Ya. Baik. Ada jim, ada ain, ada idgham, ya, ada sin, ada bina. Kita baca dari sini sampai bina. Wahid, ithnani, thalatha. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa binaa. Waduh, gak kuat nafasnya, Pak, ya. Masya Allah. Wah, ini pagi-pagi baru tadi sahur udah latihan tahsin nih. Haus gak, Pak? Kering ya? Masya Allah. Puasa itu memang lapar dan hausnya harus dirasa, Pak. Ya. Sampai ya, ulama Yaman itu ketika puasa saking pengen ngerasain lapar dan hausnya, siangnya nggak mau baca Quran, Pak.
Karena kalau baca Al-Quran itu nikmat, nggak kerasa lapar haus ya. Makanya siang-siangnya nggak baca Quran. Masya Allah. Ya Pak, itu ulama Yaman ya Pak ya. Siangnya baca Al-Quran kenikmatan Pak, merasakan nikmat sekali Al-Quran. Nah, kalau kita ya Pak ya, baca Al-Quran kadang ngantuk ya Pak. Masya Allah. Ya, baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ya. Baik. Selanjutnya ya. Bagian kedua. Yang pertama ikhfa. Sama dengan idgham bi gunnah, kadang ikhfa juga kecepatan. Wa anzala minas sama wa anzala minas sama. Jadi ditahan dulu Pak. Wa anza. Ya. Wa anza. Ini huruf tipis semua. Wa anza. Gimana Pak? Wa anza. Jadi jangan buru-buru. Ya. Nikmatnya kalau baca Al-Qur'an itu pelan-pelan dalam pembelajaran tahsin, kita bisa ngerasain semuanya itu Pak. Dan indah dengernya Pak. Enak dengernya. Ya. Dan juga jangan lupa dilantangkan suaranya biar kedengar oleh kuping, terekam oleh otak. Oh ini loh yang benar. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhra. Yang pertama tadi ikhfa, yang kedua. Nah, ada huruf hamzah ketemu dengan kha. Ada huruf tipis ketemu sama huruf tebal. Ya. Jangan sampai huruf tipisnya ikut-ikut tebal. Ya. Fa'akhra. Fa'akhra. Fa'akh. A-nya tetap tipis. Ya. Memang agak kesulitan ya apabila ada huruf tebal, huruf kuat sebelumnya ada huruf yang ringan, lemah. Kadang keikut-ikut Pak. Ya, itu sudah konsep umum ya. Kalau kita lemah iman, kita bisa keikut sama yang kuat. Ya. Kalau kita yang lemah gitu ya, akan keikut-ikut aja atau keikut atau ikut-ikut. Nah, itu ya. Sama konsepnya dalam huruf. Ada huruf tipis, setelahnya ada huruf tebal, kadang keikut-ikut. A tipis, fa'akh baru tebal. Jangan fa'akhra. Ya, fa'akhra. Nah, kita lagi belajar kaidah huruf. Jadi kita lafalkan huruf sesuai dengan haknya. Jadi jangan ikut-ikut. Ya, karena nggak diajak, ya, nggak diajak. Oh saya tebal, kamu ngapain ikut-ikut tipis? Nah, ya. Jadi gimana? Fa'akhra, fa'akhra. Ya. Nanti kalau kita belajar ini Pak, lafal kita ini lafal Arabi, kayak orang Arab. Karena orang Arab itu melafalkan huruf ya sesuai dengan tipis tebal. Nggak ada orang Arab Assalamualaikum, nggak ada. Assalamualaikum tipis semua tuh Pak. Di Indonesia aja gitu. Assalamualaikum, wah tebal semua tuh Pak. Padahal tipis semua ya. Assalamualaikum lagi ya. Aduh. Assalamualaikum. Iya, apa? Ada gum-gum. Iya.
ASS, masya Allah, ya pengen tetap dapat wajibnya gitu ya, sampai disingkat. Pengen dapat wajibnya tapi males gitu ya. Ya, yang jawab juga ikut males ya, WSS gitu ya. Was gitu. Ya, nggak ada orang Arab Assalamualaikum, nggak ada. Assalamualaikum, ya tipis semua, ya nggak ada Assalamualaikum. Masya Allah, iya. Nah, nanti kita pahami huruf tipis tebal, lafal kita seperti Arabi, nggak apa-apa, walaupun tinggal di Dramaga, tapi Arab. Begitu orang masuk perumahan ini, Assalamualaikum, masya Allah, kaget orangnya, Arab banget. Ya, manggil temennya juga sesuai dengan nama Arabnya, Hasan, Hasan. Soleh, jangan soleh, ya solih. Nah, kasihan orang soleh. Soleh. Ya, saya kira bapak-bapak ada namanya pakai bahasa Arab di sini ya. Ada Khairuddin, Khairuddin. Ya, saking malasnya panggil Udin. Ya, semuanya din 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 Udin semuanya. Ya, bikin komunitas Udin gitu ya. Baik, fa'akhra. Ya, jangan ikut-ikut. Fa'akhra. Gimana, Pak? A. Fa'akhra. Fa'akhraja bih. Fa'akhraja bih. Tetap ya, ha itu tidak berlebihan. Ha itu tempatnya di sini, di aqsal halq, bukan di perut, Pak. Apalagi di dada. Ha. Apalagi di perut. Ha. Jadi ketika baca ihdinas siratal mustaqim cukup ihdinas, tepatnya di sini. Ihdinas, bukan ihdinas, apalagi perut. Cukup ihdina, cukup. Fa akhraja bih wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Ya, jadi tipis tebal. Kita ulang, fa akhraja bihi sampai sini. Ya, yang kita perhatikan qaf ke lam. Tadi tipis ke tebal, ini tebal ke tipis. Qaf ini tebal, lam ini tipis. Rizqal lakum, rizqal lakum. Ya, tadi sebelum kesini saya buka Instagram, lihat yang juri Hafiz Indonesia itu bagaimana membaca, saya ayatnya lupa, ada di ayat 11. Ayat 11 itu ayat 12 apa ya tadi? Ini ayat 12. Ada tes ke pesertanya, baca sesuai dengan kaidah. Ala innahum humul, kebalik ke tempatnya. Sama kayak ini. Rizqal lakum, rizqal lakum, rizqal lakum, balik. Rizqal lakum,
qal فأخرج به من الثمرات رزقا لكم واحد اثنين ثلاثة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ya qallakum ya. Jadi ada huruf tebal masuk ke tipis, balik, gitu ya. Kita baca sekali lagi Pak. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wahid, ithnani, thalatha. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Terakhir ya, hampir sama, ikhfa untuk dal dan ta itu lidahnya ngambang, melayang ya. Andadaw wa antum wa antum, danya tipis, dada andada wa antum ta'lamun. Kita baca dari fala. Wahid, ithnani, thalatha. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, kita baca dari awal sampai sini, terus lanjut sampai sini, ulang dari ini sampai sini, baru akhir. Kita perhatikan titik-titik yang sudah kita coba tandai tadi ya. Baik. 1, 2, 3. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahnya juga jelas ya, soda. Jangan ikut-ikut ko, nanti suaranya jadi sodaqallah. Sodaqallah. Gimana Pak? Sadaqallahul azim. Dha itu ujung lidah, ujung gigi. Dha kayak dha tapi tebal. Dha. Dha. Sadaqallahul azim. Gimana Pak? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Kita sedikit belajar kaidah-kaidah huruf daripada ayat 22 sehingga nanti
ketika menemukan huruf ini di tadarusnya, di tilawahnya, itu bisa lebih diperhatikan ya. Tadi kunci tahsin, pelan-pelan baca Al-Qur'annya, jangan cepat-cepat nanti nggak kerasa ya. Jangan cepat-cepat. Allazi ja'ala lakum al-ardha. Wah, enggak kerasa tuh. Enggak kerasa, enggak kelihatan. Ya. Alhamdulillah kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita, ikhtiar kita dalam membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah turunkan pahala, Allah hitung sebagai keberkahan, Allah jadikan perbuatan baik ini sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan daripada mulianya Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.